warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destri Sri Mulyani. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Manado. Pada hari ini, tanggal 13 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran di SMP Negeri 4 Garut dengan materi penerapan pola lantai pada gerak tarik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana anak-anak hari ini? Untuk belajarnya semangat? Semangat. Kalau ketemu ibu berarti belajaran apa? Seni budaya. Terima kasih. Anak-anak, seperti biasa sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa dulu ya. Yang siapkan, silakan KM. Duduk siap. Sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, biasa seperti biasa kita akan menyanyikan. Untuk sekarang kita nyanyi apa ya? Lagu Garuda Pancasila, ya. Oke, siapa yang itu bawa apa? Saya Bu, jadi dirian. Yuk, berdiri semuanya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi yang satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelumnya Ibu akan absen dulu ya. Yang pertama ada Kaila Nur hadir. Anaya Hadir Bu. Anida Hadir Bu. Fauzia Hadir Bu. Kaira Hadir. Nefisa. Hadir Bu. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya agar kalian lebih semangat lagi untuk belajar, karena kalau belajar seni budaya itu biasanya lebih menyenangkan. Seperti biasa kita akan tepuk apa? Semangat. Semangat, siap? Siap. Kita kasih komandonya. 1, 2, 3. Oke, gimana? Kurang semangat sekali lagi ya, agak keras. Yuk kita ulangi lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran bab selanjutnya, Ibu akan menanyakan. Minggu kemarin kita ada yang masih ingat belajar materi tentang apa? Masih. Tentang apa? Seni musik. Seni musik. Materinya apa? Mengenal budaya daerah lain. Mengenal alat musik Nusantara.
seperti di Jawa Barat, ada yang tahu? Ada yang masih kan? Angklung. Apa? Seling. Ya, terus goong. Ada apa lagi? Kendang. Ya, banyak sekali alat musiknya ya. Nah, sekarang itu kita akan belajar materi tentang tari. Kalau minggu kemarin itu musik, untuk minggu sekarang itu adalah materi tari. Nah, siapa di sini kalau di acara 17 Agustus? Nah, sekarang udah mau mendekati ya. Sekarang itu bulan apa? Bulan Juni. Biasanya di daerah masing-masing atau di rumah masing-masing suka ada penampilan? Suka. Yang suka tampil. Suka ya. Di sini ada yang suka menari jaipongan. Nah, di sini adalah materinya itu tentang pola lantai ya. Nah, biasa ada yang tahu tidak sebelum ibu membahas materinya, ada yang tahu tidak apa itu pola lantai? Belum ya. Nah, biasanya kalau ada nari ada yang ke kanan, ada yang maju, ada yang bentuk segitiga ya. Itu termasuk pola lantai. Nah, namun nanti sekarang ibu akan bahas ya. Nah, itu sangat penting. Jadi apabila kalian memahami materi ini, kalian nanti apabila di rumah ingin menarikan sesuatu tanpa ada pelatihan atau tidak ada yang melatih, kalian udah gak paham kalau membuat tarian itu harus ada pola lantai karena itu merupakan unsur pada tarian. Oke, kita bahas dulu ya sebentar ibu akan dulu. Nah, apa sih materi yang akan dibahas di hari ini? Yaitu materi bab berapa? 13. Tentang apa? Penerapan pola lantai pada gerak tari. Nah, ini ada beberapa tujuan. Jadi kalian telah belajar materi pola lantai ya. Apa yang harus kalian dapat? Di antaranya adalah 1. Peserta didik itu dapat menelaah unsur pola lantai pada gerak tari tradisional. Setelah itu peserta didik mampu mengidentifikasi unsur pola lantai gerak tari pada tari tradisional. Selanjutnya, peserta didik menganalisis bentuk penyajian tari tradisional berdasarkan unsur pola lantai. Dan terakhir, peserta didik harus mampu membandingkan unsur pola lantai pada tari tradisional. Jadi setelah ibu mengajarkan ini harus kalian pahami. Ya. Selanjutnya, apa saja peta kompetensi pembelajaran? Jadi yang dibahasnya tentang apa saja di bab 13? Ya, 1 ada apa? Pola lantai, properti, database, dan busana tari tradisional. Karena ini adalah merupakan salah satu unsur. Waktu di keunikan gerak tari itu pernah dibahas ya, ada 7 unsur. Di antaranya ada pola lantai, properti, tata rias, busana tari tradisional. Nanti kalau iringan kita akan bahas minggu depan. Ya, ini ada di materi penerapan pola lantai pada gerak tari. Nah, sebelum ibu membahas, ada video yang harus kalian perhatikan. Amati ya. Tentang apa ini? Yaitu adalah tentang tarian. Ya. Nah, sebelum ibu bahas ke dalam materinya, kalian amati dulu ya. Tadi kan ada properti, ada apa lagi? Tata rias, tata busana. Kalian amati. Silakan diamati dulu sebentar ya. Dari musiknya sudah ada yang tahu ini tarian apa? Tari Bali. Namanya ini tari pendek. Ya, tari pendek, tari upacara adat. Kalau ada pengantin biasanya ini menarikan tari ini. Propertinya ada tidak? Ada. Yang mana? Yang di kepala itu namanya aksesoris ya. Keunikan geraknya? Dari mata ya. Karena ciri khas tari Bali itu dari mata ya, kanan kiri. Itu didukung oleh tata rias. Jadi matanya dibikin hitam sehingga terlihat lebih blok ya. Kami sebenarnya nama bolok ya. Jadi saat
saat menggerakkan seperti ini nanti terlihat seperti matanya lebar. Cuma didukung dengan tata rias. Adapun pola lantai, nah ini bentuk sheet itu adalah pola lantai. Mungkin cukup sekian ya. Mengamati videonya, kita akan lanjut lagi ke materi. Sebelum lebih dalam lagi, kalian harus paham dulu pola lantai itu apa. Pola lantai yaitu pola atau garis yang dilalui penarik ketika melakukan gerak tali dari perpindahan tempat satu ke tempat yang lain. Seperti tadi yang dari tali pendek kan, dari awal masuk lalu maju ya, itu adalah disebutnya pola lantai. Jadi bentuk-bentuk gerak tarik ya, bukan maksudnya bentuk-bentuk tarik, bukan gerak. Kalau gerak itu seperti ukel ya. Selanjutnya, nah ini pernah dibahas di tentang gerak tali. Ada beberapa unsur pendukung tali, yaitu ada pola lantai, tata rias dan busana, properti dan tata ilmiah ya. Nah, properti itu apa? Ini properti adalah semua peralatan dari benda kecil sampai benda besar. Definisi lain, apa yang dimaksud dengan properti tali adalah segala kelengkapan dan peralatan dalam penampilan atau peragaan dalam sebuah tali. Jadi properti ini tidak semua tarian itu menggunakan properti. Bagaimana tema dari tarian tersebut ya. Kayak tadi tali pendek itu kenapa harus menggunakan mangkok kecil? Itu kan untuk tali pecahan. Jadi di dalamnya ada bunga. Jadi tali itu kegunaannya untuk menabur bunga atau menyimpan bunga, karena ada gerakan untuk menabur bunga. Ya, jadi tidak semua tarian menggunakan properti ini. Bagaimana tema tariannya? Kedua adalah tata rias. Merupakan seni membutuhkan alat kosmetik untuk menghias mata, mempercantik rupa wajah agar sesuai dengan peranannya. Pada seni tari, tata rias merupakan suatu seni dalam menata ataupun menghias wajah untuk kebutuhan pentas tari. Seperti tadi kan Ibu bahas, kalau misalkan seperti tari pendek, matanya itu nanti tata riasnya harus agak hitam. Kenapa? Agar terlihat blok. Kamu sudah nama bolok ya. Jadi terlihat karena emang tari itu identiknya dengan bentuk keunikan geraknya di unsur tata busana. Dalam tarian ini meliputi semua pakaian yang digunakan penari saat mempertunjukkan tarian. Di atas peta sesuai dengan peranan yang ditampilkan. Berarti tata busana sama tata tarian itu merupakan pendukung karakter. Misalkan ada tari tari Gatot-Kaca. Gak mungkin kalau Gatot-Kaca menggunakan tari merak busananya, menggunakan sayap. Gak itu kan? Tidak nyambung ya. Jadi temanya itu harus sama. Misalkan kalau tari merak betul harus menggunakan sayap, Gatot-Kaca menggunakan kepala. Jadi itu tata rias sama tata busana itu harus ditentukan dengan karakter tariannya ya. Paham sampai situ? Oke, selanjutnya ini prinsip pola lantai. Nah, prinsip pola lantai itu di antaranya ada dua. Ada garis lurus dan garis lengkung. Nah, itu bisa dikembangkan ya. Di antaranya kalau garis lurus ada vertikal, horizontal, diagonal. Adapun juga garis lurus ada lingkaran, setengah lingkaran. Nah, ini kalau yang zigzag itu adalah perkembangan dari pola lantai garis lurus. Karena sekarang zaman makin sini makin maju ya. Jadi ada beberapa garis lurus itu dikembangkan, ada yang bentuk zigzag, segitiga, segi 4, segi 5. Lingkaran pun juga ada yang berbentuk spiral, U ya, atau misalkan setengah oval. Nah, itu adalah merupakan perkembangan dari pola lantai. Ini contohnya ya. Kita lihat ini. Kalau dari ada yang tahu dari depan ke belakang itu apa? Vertikal apa horizontal? Vertikal. Kalau yang kedua horizontal. Kalau yang agak miring diagonal. Kalau yang lingkaran itu lingkaran. Itu adalah setengah lingkaran ya. Nah, ini contohnya. Tari
tari saman dari mana? Dari Aceh. Ada garis apa itu? Horizontal. Nah, ini ada tari piring dari Sumatera. Ini kalau dari depan ke belakang berarti tari garis apa? Vertikal. Ada yang serong seperti ini. Apa? Diagonal. Ini dicontohkan pada tari merak ya. Jadi kalau serong itu berarti dia Diagonal. Ini ada lagi contoh melingkar atau garis lengkung ya. Ini ada yang tahu tari apa ini? Tari kaca. Dari mana ini? Bali. Bentuk apa? Lingkaran. Selanjutnya ini adalah tari persembahan riau. Ada yang tahu bentuknya apa? Sama lingkaran. Ya, tapi kalau misalkan dibalik ke depan itu menjadi latar pola lantai jadi letter ya. Nah, sekarang amati sama kamu ya, sama kalian. Nah, amati gambar tarian, sebutkan termasuk bentuk pola lantai apa saja. Nah, ini menurut kamu masuk pola lantai apa ini? Lingkaran. Vertikal. Ya. Jadi kalian harus bisa membedakan yang mana yang melingkar, mana yang garis lurus ya. Nah, ini apa? Bentuk apa? Segi lima. Segi lima. Ini perkembangan dari garis Lurus. Bisa segi lima, bisa itu bisa segitiga, bisa itu bisa membentuk panah, bisa ya. Bisa membentuk panah, bisa. Jadi bisa kalian kembangkan apabila nanti kalian belajar tari ya. Jadi tidak monoton gerakannya, tidak di situ saja ya. Itu bisa ditambahin dengan pola lantai sehingga tariannya itu lebih berkreasi, enak dilihat, enak dipandang dan tidak membosankan ya. Nah, ini dari kanan ke kiri berarti Horizontal. Oke. Nah, sebelumnya kita akan berarti barusan udah paham materinya tentang pola lantai sudah? Oke. Ini nanti Ibu akan siapkan 2 video ya. Kalian harus amati pola lantainya ada apa saja, tariannya seperti apa, menggunakan properti atau tidak ya. Nanti kita akan bahas karena kalian akan mengerjakan LKPD. Nah, apa saja? Nah, ini ya. Nanti kalian tugas yang pertama adalah telaah 2 video yang kalian lihat, diskusikan bersama teman. Jadi nanti Ibu akan buat kelompoknya. Kedua, identifikasi 2 video itu. Terus ketika menganalisis, yang terakhir membandingkan. Siap? Kalian mengerjakan LKPD-nya siap? Siap. Kelompoknya biar adil, Ibu yang menentukan ya. Nah, sekarang bangkunya sesudah Ibu menyebutkan kelompoknya ya, kalian apa namanya itu digeser bangkunya ya, dibuat per kelompok. Kelompok 1 ada Silka. Ada Silka? Siapa lagi ini? Safira, Sakina, Sasa, Anida, dan Rita ya. Ada Manacul. Nah, terus yang kedua ada Nefisa, Kaira, Ayla, Anaya, Kinanti. Kelompok 3 Meya, Ulan, Gendis, Raisa. Ada yang 5 orang, ada yang 6 orang. Siap? Silahkan berkelompok. Setelah kelompok Ibu akan bagikan LKPD-nya. Rapi ya.
dulu. Tulis dulu nama kelompoknya, kelasnya, sekolahnya ya. Sebelum ibu memutarkan video. Silakan ditulis. Mas siapa tanda kelompoknya? Ya, sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah silakan amati ya. Pertama ini ada tariannya itu nggak akan sebutkan. Nanti kalian harus menyebutkan sendiri. Lihat, amati tata riasnya, tata busananya, pola lantainya. Oke, sudah? Selanjutnya kita akan mengamati yang kedua. Ada 2 video ya. Ini dari daerah kita sendiri ya. Kenapa hitam? Ada lagi tata cahayanya ya. Lihat tidak? Lihat. Ini beragam sekali ya pola lantainya. Oke, sudah ya? Nah, sudah? Silakan sekarang kalian diskusikan dengan temannya ya. Apa saja yang sudah kalian amati. Untuk linknya boleh kalian keluarkan HP, ibu udah kirimkan. Silakan, boleh lihat-lihat di handphone ya, untuk melihat ulang videonya agar lebih mudah untuk mengisi ya. Silakan diisi. Ya. Silakan langsung diisi saja ini. Ya, silakan berdiskusi. Ya.
kemana-mana ya. Ibu kasih waktu 15 menit cukup? Silakan. Sudah selesai? Yuk, sudah selesai ya? Waktunya sudah habis? Sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah. Ibu pilih kelompok mana yang harus presentasi. Siap? Siap. Anak hebat, siapapun yang dipilih harus berani. Oke. Yang pertama, Ibu mau kelompok 1. Silakan presentasikan. Kelompok 1. Ya, silakan. Depan. Depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Silpa Wiramega Pratami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Samira dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Santina dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Rita Juliati dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Rida Rahmania dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Sasa dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dan kelompok saya tentang tarik piring. Tarik piring menggunakan pola rantai yang sangat beragam. Ada 6 pola rantai dalam tarian ini, yaitu spiral, baris, lingkaran besar, lingkaran kecil, vertikal, dan horizontal menggunakan properti yaitu piring. Dan tarik piring ini juga menggunakan tata rias berkarakter mengikuti tema tarian yang terlihat cantik atau kemayu saat dilihat. Tata busananya menggunakan gaun berwarna merah dan menggunakan aksesoris yang beragam mengikuti tema tariannya. Perbedaan tari jaipong dan tari piring, tari jaipong pola lantainya sangat beragam tetapi tidak ada propertinya. Sedangkan tari piring polanya sedikit tetapi ada propertinya yaitu piring. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok selanjutnya, kelompok 2. Tidak ada yang ketawa-ketawa ya. Oh iya, kenapa Ibu memakai baju pramuka? Karena ada kegiatan pramuka.
nama saya Nafisa Maswadi dari kelompok 2. Nama saya Raya Albakira dari kelompok 2. Nama saya Khaira dari kelompok 2. Nama saya Aila dari kelompok 2. Nama saya Fauzia dari kelompok 2. Nama saya Kinanti dari kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi saya dan kelompok saya tentang tari jaipong. Menurut saya, pola lantai tari jaipong sangat beragam di mana setiap gerakan pola lantainya berubah-ubah. Tata riasnya juga sangat cantik seperti perempuan dulu. Tata busana yang digunakannya juga mengikuti tema tariannya. Di dalam tari jaipong tidak menggunakan properti seperti tari piring. Selanjutnya saya akan menyampaikan perbedaan perkembangan tari jaipong dan tari piring. Menurut saya pola lantai tari jaipong lebih beragam dibandingkan tari piring karena pola lantai tari jaipong sudah mengikuti perkembangan zaman di mana garis lurus dan garis lingkarannya menjadi lebih hidup. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarian itu dia tidak monoton, harus menggunakan pola lantai, pola lantai agar tariannya itu lebih menarik, tidak membosankan, tidak di situ aja. Biasa kalau anak TK mah tidak apa-apa. Nah kalau misalkan seperti kalian anak SMP itu sangat diperlukan, ya. Nah itu kan biasanya di 17 Agustus itu biasanya tidak ada pelatih ya. Nah kalian harus bisa mencoba membuat tarian sendiri, oke ya. Nah terima kasih. Hari ini kalian luar biasa, sangat semangat sekali, luar biasa. Mudah-mudahan minggu depan kalian juga lebih baik lagi belajarnya ya anak-anak ya. Nah, sekarang ibu akan memberikan PR kepada kalian ya. PR-nya itu, nah karena minggu depan kita praktek, sekarang teori, minggu depan kita praktek. Nah, akan mempraktekkan ini pola lantainya ya, nanti tata riasnya ya. Prakteknya PR-nya itu adalah kalian melihat ya di handphone tarian merak ya. Jadi sebelum ibu mengajarkan, kalian lihat dulu tari merak itu apa, seperti apa tariannya ya. Nah nanti kita akan belajar prakteknya itu adalah tari merak. Nah nanti kalian harus bisa membuat pola lantai sendiri karena sudah dijelaskan garis lurus, garis melengkung atau melingkar ya. Paham sampai situ? Paham. Kayaknya sudah tahu? Tahu. Ya, mencari atau melihat di handphone kalian atau di sosial media lainnya tentang tari merak. Bawa baju praktek ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita tutup pembelajarannya seperti biasa. Anaya, silakan. Oh iya, bereskan dulu. Kalau mejanya jangan, saja dibereskan. Mejanya jangan. Awas handphonenya ketinggalan atau ada barang-barang yang ketinggalan. Untuk LKPD-nya itu tidak kumpulkan ya, kalian bawa sendiri untuk pembelajaran. Oke, siap anaknya? Duduk, siap. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai.
Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum.